Ketemu lagi sudah sekian lama sama Mr. Kuli. Hari ini kita pengen review mobil bagus ya. Sama seperti yang sebelumnya, video yang sebelumnya, ini juga mobil yang saya seneng banget. Yuk, nggak usah lama-lama, kita review mobilnya. Oke. Hari ini kita mau review Suzuki lagi, Suzuki SX4 Matic 2010 ya, warna silver. Ini mobilnya. Nah, saya mau cerita dulu nih. Suzuki SX4 ini pertama diperkenalkan di Jepang tahun 2006. Kemudian dia pameran itu dipamerkan ke khalayak umum ya. Itu di Geneva Motor Show tahun 2006. Itu salah satu motor show yang besar ya, selain Tokyo Motor Show sama Frankfurt Motor Show. Jadi Geneva Motor Show juga besar. Jadi tahun 2006 dia diperkenalkan di Jepang, 2007 masuk ke Indonesia. Masuk ke Indonesia 2007 dalam bentuk CBU. Nah, waktu dia masuk ke Indonesia, dia langsung booming. Karena dia menciptakan segmen yang baru, yang tadinya nggak ada, yaitu crossover kawin silang. Dalam hal ini kawin silangnya antara hatchback sama SUV. Ya. Saat itu hatchback, SUV. Nah, ini mobil ini perkawinan silangnya. Nah, coba kita lihat mobil ini seperti apa. Nah, dari sisi sebelah depan sini, lampu ini sudah menggunakan HD projector ya, karena ini versi yang tahun 2010. Jadi ini sudah facelift. Ini sudah facelift. Facelift itu tahun 2010. Nah, 2008 itu dia masuk ke CKD. 2008 dia CKD. 2007 masuk ke Indonesia dalam bentuk CBU, karena rame 2008 diproduksi dalam bentuk CKD. Hebatnya, biasanya itu kalau dari CBU ke CKD, biasanya itu ada down spec. Jadi speknya dikurangi. Kalau yang ini enggak, malah ditambahi. Jadi speknya enggak dikurangi, malah ditambahi. Ditambah di mana? Ditambahnya di remnya. Kalau yang Kalau yang CBU itu rem belakangnya tromol, rem depannya cakram. Kalau yang versi CKD, depan belakang sudah dikasih cakram. Oke, nah balik lagi ke sisi sebelah depan. Sisi sebelah depan ini sudah ada fog lamp, bentuk lampunya juga sama persis. Nah, SX4 ini adalah versi X-overnya, versi buntungnya belakangnya ya. Tapi yang versi sedannya ada Baleno, Suzuki Baleno, Neo Baleno itu persis plek kayak dia. Depannya, dalamnya, mesinnya sama, cuman belakangnya ada pantatnya. Nah, itu yang bikin harganya malah, secondnya malah turun jauh. Nah, ini juga ada perubahan. Kalau di grillnya ini berubah kalau dibanding dengan yang versi yang pertama kali keluar ya, sebelum facelift 2010 ini. Ini grillnya udah lebih bagus. Terus ini juga ada lubang udara besar-besar, sehingga bisa membantu untuk pendinginan mesin dengan lebih baik. Kita lihat mesinnya ya. Nah, satu hal yang menarik dari Suzuki SX4 ini adalah mesin dia ini termasuk mesin yang lama, tapi mesinnya ini tangguh gitu loh. Seri mesinnya M15A 1500 cc DOHC EV 16 valve 1 garis ya. Nah, dia menghasilkan tenaga 100 PS di RPM 6000, torsi maksimumnya 133 Nm di 4000 RPM. Nah, kadang-kadang ada satu sedikit informasi. Kadang-kadang orang bingung bedain, sama nggak sih PS sama HP? Hampir sama, walaupun tidak 100% sama ya. Jadi kalau biasanya angkanya PS itu lebih besar. Jadi kalau 100 PS ya kurang lebih sekitar 99 HP lah. Bedanya cuma sedikit kan. Kayak torsi
Kalau tadi ini torsinya kan 133 Nm per 4000 fps. Ada beberapa mobil, beberapa merek pabrikan yang di brosurnya itu nulisnya kilogram meter. Nah, orang kalau nggak ngerti bisa berpikir gini, ini 133 Nm per 4000 rpm. Terus ada satu mobil lain, taruhlah sama-sama crossover, dilihat torsinya 20 kg meter per 4000. Lalu kita bilang, wow, apa ini mobilnya elek, 20 aku loh 133. Satuannya opposite bro. Ya, kalau mau nyamain Newton meter sama kilogram meter, maka yang kilogram meter harus dikalikan dengan 9,8 percepatan. Jadi kalau 20 dikali 9,8 berarti berapa tuh? 20 dikali 980 tambah 16. Ya 196, hampir 200. Ya berarti lebih besar torsinya daripada ini. Jadi itu ya teman-teman, pentingnya kita ngerti satuan. Nah, jadi mobil ini kalau kita lihat di ruang mesinnya itu juga bagus ya, mirip seperti S-Cross yang nanti generasi keduanya dia tahun 2016 keluar, itu namanya S-Cross. Ini ada decknya, kemudian dia sudah ada peredam panas, peredam suara ya di sini ya. Itu bagus, kelasnya kelihatan bahwa dia bukan mobil yang murahan. Secara desain dia desainnya seperti mobil di Eropa. Ngetopnya gara-gara dia ikut World Championship Rally ya, WRC ya, World Rally Championship. Itu waktu itu dia ikut rally itu yang membuat dia jadi terkenal. Nah, karakter mesinnya ini juga sama, masih sama S-Cross yang terbaru itu. Dia diameter kali langkah itu adalah 78 kali 78. Jadi dia square engine ya. Kompromi antara tarikan sama power sama konsumsi bahan bakar. Jadi memang ini mobil bukan buat trek-trekan, mobil bukan buat drag race. Tapi mobil ini oke, dia power oke, konsumsi bahan bakar oke, tarikan cukup baik. Cuman memang agak sedikit lemot di putaran RPM bawah. Nah, kita lihat dari sebelah samping ya. 205 60 R16 tidak berubah sampai zamannya S-Cross juga. Jadi untuk tahun 2010 ini oke lah ya, dapat spek seperti ini. Kalau yang versi di bawahnya X-Over itu sempat ada namanya X-Road. Kalau X-Road peleknya 15. Terus kalau X-Road itu tidak ada roof railnya. Jadi tongkrongannya dia kelihatannya malah seperti hatchback. Kalau ini X-Over antara hatchback sama SUV, kelihatannya dari mana? Nanti kelihatan dari ground clearance, kemudian roof rail, over fender, side skirt ya. Di belakang juga ada apa ya? Oke. Sekarang kita lihat dari sebelah sini. Ini mobil desainnya agak unik ya. Ini mobil desainnya agak unik. Saya pribadi sangat suka. Compact dan nggak biasa. Salah satu yang banyak dicariin adalah desain pilar ini. Maksudnya sih baik ya. Kalau menurut saya ini maksudnya baik. Jadi dia menghilangkan blind spot. Nanti kita akan lihat sama-sama ya. Menurut saya malah jadi blind spot di sini. Saya pribadi pakai itu malah jadi blind spot. Padahal ini tujuannya kalau harusnya dibikinin kaca begini supaya kita bisa lihat melalui pilar A ini. Kemudian yang agak juga sedikit berbeda adalah spion ini. Spion ini posisinya masuk ke sini. Kenapa? Agak aneh kan? Biasanya kan spion ada di sebelah sini. Ya nggak bisa ditaruh di sini, mungkin karena sini kena kaca. Kalau dia naruhnya di bawah, maka dia harus naikin spionnya. Jadi desainnya malah jadi jelek. Secara desain ini bagus, cuman ya agak nggak biasa aja. Kalau saya sih nggak masalah ya. Yang penting fungsinya tetap bisa terjaga dengan baik. Secara dimensi mobil ini karena dia menjaga dimensinya tetap kompak, panjangnya itu 4,1 meter, lebar 1,7, tingginya ini dari bawah sampai ke atas ini 1,6. Nah, yang menarik adalah yang namanya ground clearance. Dari bawah
sampai ke titik terendah mobil ini itu 175 mili, jadi 17,5 cm. Sangat tinggi di kelasnya, di kelas hatchback dia sangat tinggi. Jadi di kelasnya dia itu kan ada Yaris, ada Jazz, ada Swift ya, ada Mazda 2 pada saat itu hatchback itu. Oke. Rem sebelah depan tadi saya sebut cakram ventilasi, ventilated disc ya. Sebelah belakang pakai kemudian kalau dia punya suspensi, yang depan McPherson Strut per keong, yang belakang torsion beam per keong. Oke. Sekarang kita mau lihat dari sini sedikit ya. Ini bahannya ini saya bilang build quality-nya bagus. Saya suka ini. Udah gitu nuansanya hitam semua. Kalau kita lihat ini nuansa hitam. Pada saat itu zaman tahun 2010 nuansa hitam ini memang sama dengan secara informal mengatakan bahwa mobil ini mobilnya sport. Cirinya sporty gitu ya. Jadi build quality-nya bagus. Dia ada kombinasi antara material yang hard sama fabrik. Tapi dia tidak ada kombinasi sama soft material ya. Jadi dia pokoknya material hard langsung sama fabrik. Tapi bagus, bahan fabriknya juga, jok-joknya ini juga bahan-bahan apa, dia punya bahan joknya ini bagus ya. Nah, kita lihat sisi belakang ya. Belakang ini juga salah satu yang secara desain itu cakep banget. Jadi dia lampunya gede. Nih kalau kita lihat lampunya besar, combination lampnya juga bagus, jelas, dilengkapi juga dengan yang namanya high mount stout lamp. Ini memberikan safety ekstra pada saat dia ngerem. Itu mobil-mobil yang tinggi yang mungkin agak sulit kalau dia melihat terlalu bawah karena dia mepet, maka dia bisa lihat ini ya. Kemudian ada rear defogger, ada rear wiper yang berfungsi untuk menghilangkan embun atau menghilangkan butiran air yang nempel di kaca pada saat hujan. Desain antena ini apa namanya ya? Kalau saya nggak salah ini namanya fix antena. Generasi sebelum Shark Fin ya, yang model sirip hiu. Tapi saya pribadi saya suka yang model kayak gini nih, karena dia fleksibel ya. Kalau kena juga nggak gampang patah, kalaupun patah juga harganya murah. Yang penting fungsinya juga cakep. Nah, ini X-over SX4. Nah, oke. Di sini ada reflektor. Ini ada. Nah, ini yang kayak gini nih mencirikan sportinya itu dapat banget di sini. Selain secara fashion, secara function dia juga membantu untuk kalau misalkan ada batu-batu yang masuk ke sini masih kenanya di sini, nggak kena langsung ke cat ya. Nah lihat. Nah ini saya bilang untuk ukuran mobil kecil ya cukup tinggi ya. Kurang lebih ini 180 cm tingginya. Ada handle untuk apa namanya mempermudah untuk menutup nanti. Ada baggage tray ya namanya ya, ada apa tray untuk naruh barang. Ini sangat berfungsi untuk naruh barang-barang kecil, misalkan tisu atau kertas-kertas segala macam dari sebelah dalam, nggak perlu kesini. Tapi ada beberapa orang yang nggak suka ya, tinggal dicopot aja. Ini copot, ini bisa dilepas kayak gini. Nah sehingga space-nya jadi besar banget ya. Nah di sebelah belakang sini kita bisa lihat ini ada emergency lamp ya. Di situ ada lampu yang bisa digunakan untuk misalkan butuh kebutuhan emergency, perbaikan atau nyari barang di malam hari. Di sini ada hook gantungan. Kalau mau naruh barang-barang misalkan belanjaan motor di sini juga bisa. Ini ada kayaknya bekas tadinya buat soket power, tapi nggak dikasih ya. Jadi cuman tempatnya aja yang disediakan. Nah di bawah sini ini posisi ban sama toolset. Bannya ini ada tulisannya ya,
temporary use only. Jadi memang ada beberapa merek mobil yang dia ngasih ban serepnya itu nggak sama dengan ban-bannya yang lain ya. Yang saya tahu seperti contohnya Nissan itu nggak sama ya, memang namanya untuk temporary. Jadi untuk kalau misalkan emergency dipakai, setelah itu ya cari tukang ban atau cari toko ban yang mau diganti, setelah itu diganti lagi ke ban yang seharusnya. Nah, saya mau komentar satu lagi. Ini karena assembling Indonesia, saya bilang finishingnya itu cukup rapi. Finishnya cukup rapi. Justru nanti yang S-Cross yang 2016 mulai keluar itu malah nggak rapi finishingnya karena assemblingnya di India. Sehingga akhirnya ini juga saya sempat jelasin di video yang S-Cross waktu itu. Sehingga akhirnya Suzuki Indomobil Sales sebagai APM Indonesia dia sampai melakukan finishing ulang terhadap seri mobil S-Cross. Nah, kita lihat di posisi sebelah sini ya, sebelah kanan. Ini desain kacanya itu besar-besar. Ini juga ada kaca yang melengkung sampai ke sini. Biasanya kan kaca kan cuma sampai sini ya. Sampai sini aja kan, ini plat semua. Jadi kayak ibarat rumah tuh ya. Kalau banyak kaca, itu kesannya malah lebih luas dan pencahayaan itu masuk bagus. Kacanya gede, enak. Jadi kita duduk di dalam itu nggak merasa kayak sumpek gitu loh ya. Jadi saya bilang ini enak. Nah, tadi saya ada yang kelupaan ya. Jadi ini kan wheelbase-nya jarak antara roda depan sama belakang tuh 2,5 meter. Kemudian jarak pijak antara roda kiri kanan depan itu persis 1,5 meter. Yang belakang juga mirip 1495. Nah, radius putarnya yang menurut saya agak kurang ya. Radius putarnya itu 5,3 meter. Termasuk gede. Nah, saya sendiri kan sempat pakai mobil ini berapa lama. Jadi kalau putar balik itu menurut saya terlalu gede radius putarnya. Sama S-Cross juga sama problemnya. Yaitu salah satu yang mungkin konsekuensi logis daripada sebuah mobil crossover yang bukan hatchback murni. Oke. Posisi terakhir adalah di sebelah dalam. Kita pengen lihat interiornya dan fitur-fiturnya. Di sebelah dalam ini terus terang ini salah satu yang menurut saya keunggulannya SX4. Berlimpah fiturnya, bentuknya juga bagus. Ingat ini mobil tahun 2010 ya. Ini cakep banget mobil untuk ukuran tahun 2010. Kita lihat mulai dari lingkar kemudinya. Ini ada audio steering switch ya. Memang belum ada Bluetooth ya, tahun segitu kita jarang lah. Ini ada mode untuk merubah posisi FM, AM, aux dan lain sebagainya. Kemudian wiper di sebelah sini itu ada depan, belakang seperti biasa, ada intermittent dan intermittennya intervalnya itu bisa diatur mau cepat mau lambat. Oke, sebelah sini ada tombol fog lamp. Dia sudah dilengkapi dengan electric mirror sama retract, tombol retract ya untuk melipat kaca secara otomatis. Kemudian ini juga ada tombol central lock sama window lock. Podo ae tombol central lock di mana-mana ada, ke atas siapa? Beberapa merek itu nggak ada tombol central locknya. Jadi kalau mau anu ya harus dari sini atau dari sini, dari atas ini yang ditarik gitu. Nggak semuanya ada. Jadi untuk ukuran tahun segini itu oke banget. Coba ya kita nyalain mesinnya. Oke. Dia punya dashboard speedometer ini. Di sini ada MID. Coba saya nyalain lampunya sedikit ya. Nah, di sini ada MID. Yang tadinya MID di versi sebelum yang facelift itu ada di sebelah sini MID-nya. Dan MID-nya itu dibagi tiga bagian gitu ya di sebelah sini. Dan tidak selengkap ini. Ini di sini itu kalau kita lihat nanti di sini tuh ada apa namanya range, maksudnya ini mobil bensinnya itu masih bisa bertahan berapa lama untuk sampai habis. Range, ada suhu, temperatur luar, kemudian ada average pemakaian bahan bakar,
sama trip meter A dan B. Ya ini seperti biasa lah, banyak tombol-tombolnya, tapi ini bagus, iluminasinya bagus. Menurut saya dia nunjukin kelasnya nih. Sedangkan harganya ceknya nih sama LCGC, khususnya rajanya LCGC lah, Brio mahalan Brio malah. Ini malah lebih murah. Padahal kalau kita bicara joknya, build quality-nya, matic-nya juga dia bentuknya udah pakai model zigzag seperti ini ya. Tujuannya supaya menghindari kebablasan gitu posisinya. Ini zigzag ini juga cukup bagus fungsinya ya. Kemudian tempat-tempat penyimpanan kompartemen itu juga cukup banyak. Jadi dia punya untuk cup holder itu yang jelas-jelas dedicated itu di sini ada 2. Di setiap pintu tuh ada. Di sini ada, di sebelah kanan ada, sebelah kiri ada, belakang juga ada, kiri kanan. Selain yang namanya door pocket ya. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan kecil, di sini ada tempat penyimpanan lagi. Menurut saya ininya juga besar ya. Glove boxnya ini besar. Menurut saya dia kok kayak bisa ngeramal masa depan ya. Oh, di masa depan itu orang handphonenya banyak, gadgetnya banyak, barang-barang kecil-kecil yang dibawa itu banyak. Jadi dia kayak bisa meramal masa depan. Ingat sekali lagi teman-teman, ini mobil tahun 2010. Nah, yuk kita lihat di sisi sebelah tengah ini ya. Ini tombol AC-nya juga sudah lengkap. Ini ada auto climate, jadi mulai dari AC kemudian sampai ke heater ya, pemanas ruangan. Halah, di Surabaya atau di Indonesia loh, ngapain pakai heater, nggak kepake. Kata siapa? Saya pernah ya sama tim saya waktu itu, kita iseng-iseng, bukan iseng lah, kita refreshing ke Bromo waktu itu. Bawa 2 mobil, R3, ya saya kan waktu itu masih di dealer Suzuki ya. Bawa R3 sama Karimun Estilo. Karimun Estilo loh yang tahun 2000 berapa ya? 2000 lupa saya, 2009 kalau nggak salah. Karimun Estilo. Ya, 2009. Jadi Karimun Estilo itu walaupun mobilnya kecil, murah, tapi dia ada heaternya. Jadi waktu kita posisi di Bromo, saya bawa R3 sama beberapa orang yang di Karimun, ada beberapa orang. Tiba-tiba waktu saya nyadar, loh, orang-orang ini kok pada kemana? Ngelompok jadi satu di Karimun Estilo karena ada heaternya. R3 kita bawa yang tipe GXAT elegan yang paling tinggi, nggak ono heaternya ya. Jadi tetap ada fungsinya yang menurut saya oke. Kemudian di sini ada pengaturan ventilasi udara. Ini tombol AC. Kemudian ini untuk mengaktifkan rear defogger. Ini pengatur arah hembusan AC ya. Cukup lengkap. Head unit ini juga kualitasnya sangat baik untuk ukuran audio standar ya. Hanya saja memang karena dia bentuknya built-in, kalau nanti teman-teman mau ganti, maka harus bikinkan pangkon yang sesuai dengan ini. Gampang kok, itu bisa. Jadi nggak sulit ya. Syukur-syukur kalau ada yang ukurannya pas segini ya, enak. Bisa langsung plug and play. Biasanya cuman ngisiin sedikit aja, nanti dikasih akrilik atau biasanya dikasih semacam kayak spons warna hitam. Nah, yang menarik di sini ya, mobil ini kecil kayak gini. Speakernya itu ada 4 speaker di masing-masing pintu ya, akan ada 4 pintu. Tweeternya itu ada di masing-masing pintu. Jadi ada 4 tweeter sama 1 mid bass di sini. Ini yang tadinya di versi yang sebelum facelift itu tadinya lokasinya adalah untuk MID, untuk MID. Jadi kualitas audionya mantap menurut saya. Saya senang ini. Coba ya. Ya, oke. Ini kalau diterusin nanti durasi videonya bisa 40 menit. Oke, kita udahin. Tapi intinya saya udah pakai mobil ini berapa lama ya. Dan menurut saya ini mobil ini audionya oke.
bisa di video kameramen. Ya wes, ini kita lagi tes jalan ya, Kalau saya pikir ini mobil, nah satu karakternya S-Cross lagi, SX4 itu adalah setirnya itu memang agak berat. Ini nggak ada yang salah dengan ini guys. Jadi dia ya nggak ada masalah, setirnya rack and pinion, terus sistemnya electronic power steering, nggak ada yang salah. Tapi memang mungkin karena ukuran bannya dia besar, kemudian karakternya dia ini mobil bisa melibas jalan-jalan yang agak, jadi memang keras dan setirnya ini karakternya memang agak berat. Nah, ini handlingnya kalau SX4 ini menurut saya enak, saya senang. Dan setir yang berat ini sebenarnya malah saya rasa untuk safety ya. Bayangkan kalau di kecepatan tinggi setirnya enteng, ngantuk goyang dikit ya bablas anginnya. Jadi ini menurut saya ya ada maksudnya lah, berat toh nggak berat-berat amat ya. Terus secara bantingan memang agak keras karena dia ground clearance tinggi, kemudian memang disetel, menurut saya memang disetel agak keras. Tapi buat saya surprisingly oke dengan ini. Satu lagi ya yang menurut saya oke banget adalah peredam suaranya. Jadi peredam NVH-nya ya, noise, vibration sama harshness-nya. Getaran, suara sama kekasarannya ini saya rasa minim untuk ukuran mobil harga segini, tahun segini di kelasnya ya. Ini oke, mobil ini oke. Apa lagi ya, ini yang tadi saya bilang ya, ini sebenarnya pilar A yang dibuat kaca ini sebenarnya itu tujuannya untuk supaya malah enggak ini lebih besar ke belakang, itu EBD bisa ngatur. Kemudian ada satu lagi namanya brake assist ya, BA. Mobil ini juga sudah BA. Jadi mobil ini secara fitur mungkin saya rasa ini yang salah satu yang terbaik di kelasnya ya, di zamannya. Makanya nggak heran ini mobil laku banget, gila-gilaan ini mobil waktu ini. Dia menciptakan segmen yang baru, dia memberikan fitur yang baik dan bikinnya itu niat. Menurut saya itu niat. Build quality-nya dia pikirin bener-bener, warnanya ya. Suzuki itu kadang-kadang gitu loh, kalau ngeluarin produk giliran bagus banget, kadang-kadang ngeluarin produk nanggung ya. Ini pendapat saya pribadi aja sih ya, nanggung itu kadang-kadang kayak bentuknya kalau mau stylish nggak stylish sekalian. Ada lah beberapa produk, saya nggak sebut lah. Tapi kalau ini salah satu produk yang dari generasi pertama saya udah seneng, kemudian facelift tahun 2010 saya ya tambah seneng, keluar lagi S-Cross 2016 tambah seneng, kemudian keluar lagi yang facelift 2017 yo tetap seneng. Jadi ini mobil menurut saya Ciamso, kata orang Surabaya, Ciami Soro ya. Oke. Terus satu informasi lagi tadi saya lupa. Dari 2007 waktu di CKD di Indonesia tahun 2008, memang secara spek itu enggak dikurangi, enggak di downgrade, malah di upgrade yang tadi saya bilang ya. Rem belakangnya yang kalau yang versi CBU itu tromol, ini versinya sudah yang versi CKD itu malah sudah habis. Tapi secara mesin itu powernya turun dari 110 ke 100 PS, sama di putaran 6000. Torsinya turun dari 143 ke 133. Loh, apakah mesinnya ganti? Enggak, mesinnya sama, cuman dia nurunin level kompresinya. Jadi dari 10,5 banding 1, waktu masuk ke Indonesia di adjust jadi 9,5 banding 1. Kenapa? Dia sesuaiin sama kualitas BBM Indonesia supaya bisa minum premium. Bayangin pada zaman itu 2010 tuh bensin apa ya?
Apa kameramen? Oh wis ono dah Pertamax. Nggak tahu lah, apa mungkin zamannya Super atau apa, atau Pertamax selain premium ya yang di atasnya. Tapi nggak populer. Kalau mobil zaman itu hanya bisa makan, yang hanya bisa minum bensin yang oktan tinggi. Ya kalau mobil yang kompresinya tinggi itu dia harus minumnya yang oktan tinggi. Ya susah di Indonesia ya. Tahu sendiri kan, orang kita ya memang maunya begitu kan. Prinsip ekonomi, kalau bisa dapat manfaat yang besar-besarnya dengan biaya yang semurah-murahnya. Tuh ya. Jadi kesimpulan saya apa? Ini mobil salah satu best value Suzuki, best design, best value. Terus apa yang mesti diperhatiin di mobil ini? Saya megang SX4 ini ya ada sudah 3-4 kali lah ya, 4 kali. Itu masalahnya sama semua. Mesinnya itu rata-rata geter. Ada yang koilnya, ada yang apa ya waktu itu ya. Saya sampai tune upin semuanya, itu ganti semuanya, busi, koil yang memang jelek baru saya ganti. Tapi waktu itu kesimpulannya SX4 yang terakhir saya pernah punya itu selain ini, itu kesimpulan mekanik bengkelnya adalah kayaknya di pompa tangki bensinnya. Terus saya kemudian punya teman di komunitas SX4, adik saya ya, tepatnya adik saya yang punya komunitas di teman di komunitas SX4, ditanyain, ya emang itu adalah salah satu apa namanya kelemahannya Suzuki SX4. Tapi nggak usah takut, spare partnya juga nggak mahal, bahkan bisa diakalin ya. Kalau emang yang koilnya yang harus diganti, itu bisa diganti pakai koilnya EBV. Harganya lebih murah, dudukannya pas. Ya karena cuman ukurannya agak sedikit lebih kecil aja. Ya tapi kalau untuk dipakai bertahun-tahun yo masih mampu. Jadi ya gitulah orang Indonesia, dikulik mana yang bisa dimurahin gitu ya. Apalagi ya infonya ya. Itu sih, sama satu lagi yang perlu diperhatiin kalau mobil-mobil yang tahun sudah agak lama begini ya, masalah ini pendinginannya ya, karena posisi apa namanya kipasnya itu terlalu dekat sama buangan knalpot bawah. Kadang-kadang itu bisa rusak. Jadi selain rusak, kadang-kadang kipas itu juga mesti diperhatiin ya. Jadi kipasnya mungkin muter, tapi kekuatan muternya standar apa enggak, normal apa enggak. Karena mobil-mobil tahun gini ya memang kita harus jaga dia terhadap kemungkinan overheating ya, kayak radiator apa segala macam. Kalau Matic nggak ada masalah, AC nggak ada masalah, audio bagus, kaki-kaki bagus, handling bagus. Ya paling itu ya yang perlu diperhatiin. Mesin kadang-kadang suka getar, sama electric power steeringnya ini. Ini ada beberapa unit yang dilaporkan IPS-nya bermasalah. Tapi bukan artinya terus berat itu maksudnya bermasalah, enggak, bukan itu. Memang ada beberapa yang bermasalah IPS-nya sama kadang-kadang direct steering. Oke, saya rasa kita udah lengkap semuanya, cukup lengkap lah ya. Thank you sudah nontonin kita dari tadi ngoceh nggak karu-karuan. Nanti kita ketemu lagi di tipe-tipe mobil yang berikutnya. Ciao.